Halo semua, aku Linda Riansi. Jadi kali ini aku akan sharing tentang hospital bag atau isi dari tas yang akan kita bawa ke rumah sakit untuk persalinan. Jadi untuk hospital bag ini akan kita persiapkan saat usia kehamilan menginjak 32 minggu atau 8 bulan. Nah, untuk kehamilan aku sekarang itu udah lebih dari 32 minggu. Sekarang usianya 35 minggu. Tapi aku baru aja mempersiapkan untuk hospital bag-nya karena sama saya kehamilan yang semakin tua ini agak susah untuk mengumpulkan untuk prepare. Jadi sebaiknya usia 7 bulanan juga udah bisa sih untuk prepare tas atau hospital bag-nya. Jadi kenapa sih kita harus prepare hospital bag ini? Apa sih alasannya dan kenapa sih harus kita persiapkan terlebih dahulu? Yang pertama itu untuk alasannya karena ketika si bunda sudah merasa kencang-kencang akan sulit sekali untuk kita mempersiapkan apa aja yang harus kita bawa, dan pastinya kita akan terburu-buru. Jadi sebaiknya memang untuk hospital bag ini kita persiapkan pada saat kita masih bisa atau bunda masih bisa beraktivitas dengan santai dan nyaman, tidak terburu-buru, supaya apa aja yang harus kita bawa itu pasti kita masukkan ke dalam tas tersebut. Jadi maksudnya gini, seperti perlengkapan babynya nggak ada yang ketinggalan. Jadi pada saat di rumah sakit semuanya itu ada, jadi kita nggak harus beli lagi atau harus kesulitan untuk mencari perlengkapan baby. Terutama pakaian-pakaiannya itu sudah harus dicuci. Kemudian selain perlengkapan baby, untuk isi hospital bag itu juga ada yang harus kita persiapkan untuk ibu sendiri. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan sudah kontraksi, akan sulit untuk mempersiapkan semua itu. Jadi sebaiknya semuanya itu kita persiapkan ya pada saat umur kehamilan seperti saat ini, 32 minggu atau 35 minggu seperti itu. Selain untuk perlengkapan baby dan perlengkapan si ibu, yang harus kita persiapkan juga adalah dokumen-dokumen penting seperti buku KIA, kemudian beberapa data-data pemeriksaan laboratorium selama kehamilan, kemudian beberapa data pemeriksaan USG selama kehamilan, kemudian KK, KTP, ataupun BPJS bagi yang berencana melahirkan menggunakan BPJS. Jadi itu sudah harus tertata di suatu tempat atau di dalam hospital bag, supaya nanti ketika kita kencang-kencang kita langsung bisa angkat tas yang sudah kita persiapkan dan langsung pergi ke rumah sakit. Oke, pokoknya di dalam video ini mengandung edukasi yang sangat penting untuk kalian yang akan melahirkan atau sedang dalam persiapan persalinan. Tonton terus video ini sampai selesai, jangan sampai di skip, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, pertama-tama kita akan mempersiapkan untuk perlengkapan bayi terlebih dahulu, karena kalau menurut aku baby yang pertama kali harus aku persiapkan. Jadi kita pakai tas besar, tuh segini ukurannya, tidak terlalu besar sih, cuma dia sedang aja. Kemudian kita akan prepare ini untuk pakaian-pakaian bayinya, pastinya sudah aku cuci terlebih dahulu dan sudah dalam keadaan wangi semua. Jadi kita akan masukkan beberapa topi, sarung tangan, dan waslap karena nanti baby akan mandi di rumah sakit sebelum pulang biasanya, dan baju yang agak tebal dan hangat kita masukkan. Kemudian aku juga bawa ini popok agak banyak kan, ini ada setengah lusin untuk popoknya. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak untuk bawa peralatan juga atau perlengkapan, karena di rumah sakit itu kita nggak akan lama. Untuk yang persalinan normal kita nggak akan lama ya.
Jadi bawa seadanya dan apa yang kita butuhkan asal lengkap. Jadi semuanya itu harus lengkap. Kemudian aku juga bawa baju kaos dalamnya. Dan ini aku bawa untuk lengan pendek, lengan panjangnya supaya nggak kedinginan. Di sini aku nggak bawa celana karena baby masih ada tali pusarnya, jadi belum bisa untuk menggunakan celana. Jadi aku pakai pampers aja, dan nanti kita akan bedong bayinya menggunakan kain bedongan. Dan ini aku bawa agak banyak untuk kain bedongannya yang halus ini, dan aku rasa cukup sih ini. Terus ini juga bedongan yang agak kaku, ini bisa buat alasnya. Ini juga topi lucu gitu. Dan aku bawa untuk perlak pengalasnya untuk jaga-jaga aja, takut di sana harus sharing, jadi aku bawa sendiri untuk perlak pengalasnya. Ini juga kita bawa handuk karena setelah persalinan itu biasanya kalau babynya sudah keluar dia dihandukin dulu, kemudian ditaruh deh di atas dada ibu. Si baby akan IMD, inisiasi menyusui dini. IMD pokoknya menyusui dini gitu. Terus dia cuma dikasih topi, sarung tangan, enggak deh, dia cuma dikasih topi, kemudian dikasih handuk ini. Terus dia di dada si mommy dia akan melakukan IMD. Jadi aku akan bawa si handuk ini. Dan untuk selimutnya aku pakai yang ini aja, yang simpel, yang nantinya juga akan kepake untuk keluar rumah sakit. Tutupinya ini udah super hangat sih, ini juga udah cuci pastinya beb, wangi banget ini. Selanjutnya aku juga bawa bantal untuk jaga-jaga di sana biar nggak sharing sama yang lain, atau biar nggak repot aja lagi nyari-nyari. Jadi bantalnya ini aku juga bawa beli. Oke, ini muat sih kayaknya bantalnya, tapi kayaknya gulingnya nanti harus masuk di koper aku. Yeay, jadi ini untuk isi tas besarnya, semuanya udah ada di dalam sini. Tuh. Nah, di sini bisa dimasukin beberapa barang. Tuh. Ini udah selesai untuk perlengkapan babynya. Terus ini gulingnya. Kemudian aku jangan lupa untuk bawa si gendongan ini. Gendongan ini akan aku masukin ke dalam tas aku aja. Tuh. Selanjutnya kita akan ke tas yang ukuran sedang. Jadi untuk tas ukuran sedang untuk baby ini isinya itu adalah body care-nya baby. Jadi aku nggak ada yang size kecil banget atau yang kit yang mini size gitu. Jadi aku terpaksa bawa yang agak besar. Kalau misalnya sempat mungkin aku akan coba cari yang size mini size itu. Jadi nanti kalau misalnya aku dapat produk yang mini size yang lengkap, aku akan bawa yang mini size aja. Tapi tetap aku akan pakai tas kecil ini atau tas yang sedang ini untuk beberapa produk baby. Bedaknya, kemudian shampoo, karena dia nanti udah mandi beb, sebelum kita pulang dari rumah sakit itu dia pasti mandi. Terus powder mistnya, kemudian hair lotionnya, ini sabun, yang paling penting minyak telon. Kemudian aku juga jaga-jaga tetap bawa kasa hidropil ini. Jadi dia itu untuk tali pusarnya bayi. Biasanya disediain sih dari rumah sakit, tapi nggak apa-apa, aku bawa aja.
jaga-jaga. Kemudian ini kayaknya bisa kamu bawa, bisa enggak sih? Kayaknya aku nggak akan bawa ini. Sorry, aku nggak akan bawa. Tuh. Dan di sini untuk jaga-jaga aku beli botol. Aku bawa botol untuk persiapan sih, jaga-jaga aja. Kemudian aku juga bawa pumping. Siapa tahu aku harus pumping di situ. Jadi daripada ini aku langsung bawa aja. Semoga aja persalinannya berjalan lancar dan kita bisa langsung menyusui, nggak perlu pumping. Tapi aku akan tetap bawa untuk jaga-jaga. Kemudian aku juga persiapan untuk facialnya baby tuh, karena di masa pandemi jadi aku butuh untuk prepare si facial ini. Ya seenggaknya bisa kita pakai pas waktu mau keluar dari rumah sakit gitu. Takut banget beb tuh, jadi semuanya dimasukin ke dalam tas yang kecil ini untuk babynya. Oke, jadi untuk tas kecilnya, tas kecil si baby ini masih kurang Pampers newborn, jadi aku belum beli. Nanti akan aku masukin lagi ke dalam sini Pampers newbornnya. Jadi selesai sih untuk perlengkapan baby tuh. Jadi untuk babynya di atas ini khusus untuk baby dan semuanya sudah lengkap di dalam ini tas. Kalau misalnya mami lagi kenceng-kenceng, kita tinggal ambil tasnya dan berangkat ke rumah sakit atau ke bidan. Gitu. Jadi tas yang sudah kita persiapkan ini taruhlah di tempat yang mudah dilihat dan gampang dicari gitu. Karena biasanya si ayah akan sedikit bingung juga dan panik. Jadi dia juga harus diberitahu tentang persiapan atau tentang tas yang sudah kita persiapkan ini. Oke guys, sekarang ini masuk ke perlengkapan Dinda. Jadi aku sih nggak terlalu ribet karena aku menggunakan atau mempersiapkan baju yang pastinya ada kancingnya. Ini akan dipakai setelah kita keluar dari rumah sakit atau setelah kita pulang dari rumah bidannya. Kita membutuhkan pakaian salin, kemudian beberapa pakaian dalam juga. Tentunya harus menggunakan pakaian dalam yang nyaman, apalagi bagian celana dalamnya harus menggunakan celana dalam yang memang benar-benar tidak terlalu sempit seperti itu. Kemudian aku juga prepare untuk batik atau yang panjang seperti ini. Jadi aku bawa satu untuk persalinan dan yang jenisnya sarung aku bawa satu. Kemudian tidak terlupakan juga aku pastinya akan menggunakan korset setelah melahirkan. Jadi aku udah beli juga ini segini untuk pakaian aku. Kemudian aku juga jaga-jaga persiapan karena kita lahiran di masa pandemi. Jadi aku beli disposable face mask. Jadi ini untuk suami, untuk aku juga, dan untuk mama papa boleh kita persiapkan ini satu box lah untuk jaga-jaga. Kan kita nggak tahu nanti keadaannya gimana, tapi kita harus prepare untuk masker. Dan jangan lupa untuk membeli pembalut maternity. Jadi ini sebenarnya aku ada beberapa bungkus, tapi aku akan bawa satu bungkus aja. Ini yang merek dari Softex, jadi dia 45 cm. Jangan sampai terlupakan. Udah. Nah, aku rasa kalau untuk bunda nggak terlalu banyak sih, aku nggak terlalu ribet gimana. Dan ini ada dry shampoo. Biasanya keringetan, kalau habis ngeden tuh keringetan. Ini nggak mungkin lagi, kalau aku pasti males lagi keramas di situ, jadi aku pakai dry shampoo aja.
biar rambutnya nggak terlalu lepek. Sama ada skincare juga yang aku bawa, tapi ini cuma serum, 2 serum, kemudian lip tint, dan udah padat. Udah sih itu aja, sama ikat rambut pastinya, karena aku juga nggak akan sisiran di situ. Jadi cuma itu aja yang akan aku bawa. Kemungkinan nanti akan aku masukin lagi untuk sabun cuci muka, gosok gigi, untuk gosok gigi gitu kayaknya yang masih tertinggal. Dan udah segitu aja untuk perlengkapan ibu. Jadi semuanya itu terfokus dengan babynya, karena babynya nggak boleh kekurangan suatu apapun. Jadi Ibunya juga memang nggak boleh juga yang terlalu apa adanya gitu. Cuma kan kita bukan yang utama saat ini. Jadi yang utama itu si baby, karena baby itu nggak boleh kedinginan. Jadi semua barang baby itu harus sudah kita siapkan. Dan untuk ibunya, aku rasa nggak terlalu perlu banyak barang. Cukup segini aja. Yang penting dia punya baju salin, baju untuk berganti. Maksudnya baju untuk ganti setelah persalinan, dan beberapa kain. Oke, udah. sekarang kita juga harus mempersiapkan untuk perlengkapan sang ayah. Jadi nanti untuk perlengkapan sang ayah juga harus kita siapkan minimal di dalam satu koper sama dengan si ibu. Nanti akan ada beberapa baju-baju ayah dan perlengkapan ayah juga, yang pastinya tidak akan melebihi perlengkapan si baby. Kemudian ibu-ibu, yang terakhir persiapannya adalah dokumen. Jadi kita harus bawa ini buku pink yang isinya sudah pasti ada beberapa hasil USG selama kehamilan. Dan hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah terstaples dengan rapid sini. Kemudian KTP jangan lupa, BPJS kalau ada BPJS-nya, kemudian kartu keluarganya juga perlu dibawa. Jadi nanti kita akan masukkan di dalam satu koper. Apalagi ya? Aku rasa itu yang harus kamu persiapkan, karena nanti kita nggak akan sempat lagi untuk cari-cari berkasnya, cari-cari dokumennya. Jadi kita harus sudah siapkan semuanya di dalam satu tas atau satu koper gitu. Selain ini, yang harus kamu persiapkan adalah mental kamu, diri kamu, bagaimana nanti caranya untuk menjadi ibu yang untuk menjadi calon ibu yang benar-benar sudah siap dengan persalinan yang akan kamu jalani. Semoga semua berjalan dengan lancar dan persalinannya dapat berjalan dengan lancar. Selain ini, yang harus kita persiapkan dari awal kehamilan itu adalah untuk biaya persalinan. Dan untuk biaya persalinannya sewajib-wajibnya memang sudah harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi ketika sudah usia kehamilan sekarang, kayaknya kita sudah tidak memikirkan cukup nggak ya segini. Kalau misalnya kamu tidak mengikuti BPJS atau asuransi, jadi kamu saat usia kehamilan sekarang tidak memikirkan lagi untuk cukup nggak sih ini untuk tabungan persalinannya, cukup nggak ya? Tidak lagi harus kamu pikirkan di usia yang sekarang. Jadi tabungan persalinan itu sudah harus beres di usia 5 bulan kehamilan kamu itu. Tabungan persalinannya harus sudah clear. Jadi pada saat sekarang yang kamu persiapkan hanyalah hospital bag, kemudian perlengkapan baby yang lainnya, dan mental kamu yang harus sehat tentunya, yang benar-benar sudah siap untuk menjalani proses persalinan. Jadi seperti itu. Untuk kalian yang baru mau program hamil, sebaiknya nanti ketika kalian hamil
sebaiknya langsung menabung. Ketika kamu tahu kalau kamu itu hamil, sebaiknya kamu langsung menyisihkan beberapa dari penghasilan kamu untuk kamu tabung untuk persiapan persalinan nanti. Jadi ketika usia kehamilan kamu 6 bulan ke atas, semua tabungan kamu itu sudah siap untuk persalinan gitu. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya pada saat 9 bulan, aduh uang aku nggak cukup nih kayaknya untuk persalinan. no, semuanya harus sudah dipersiapkan dan jangan sampai seperti itu. Pokoknya diutamakan untuk biaya persalinannya. Kalau memang nggak mampu, kita harus ikut BPJS. Jadi sebelum usia kehamilan kamu sudah semakin tua, kamu sudah terdaftar sebagai anggota BPJS karena kamu tinggal setoran setiap bulannya dengan harga yang pastinya terjangkau. Nanti ketika kamu persalinan, semuanya akan gratis dan kamu gak akan dipungut biaya apapun. Jadi seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja untuk barang-barang yang sudah aku persiapkan untuk persalinan dan untuk aku bawa ke rumah sakit. Saatnya sekarang menunggu saja kapan datangnya kontraksi 511. Oh iya benar, aku lupa. Jadi selain mempersiapkan perlengkapan baby dan hospital bag yang akan kita bawa ke rumah sakit nanti, di usia kehamilan yang sekarang sudah semakin tua ini, kamu juga harus tahu tanda-tanda persalinan. Jadi itu harus kamu ketahui supaya nanti kita bisa cepat tanggap seperti itu. Jadi tanda-tanda persalinan itu seperti apa sih? Sebaiknya dari awal kehamilan juga harus kamu ketahui tentang tanda-tanda persalinan. Kemudian tanda-tanda bahaya pada kehamilan juga harus mulai kamu ketahui dari awal dari awal kehamilan, supaya ini menjadi pengingat untuk kamu. Kalau misalnya nanti tiba-tiba kontraksi, kamu tahu tuh ini tuh kontraksinya palsu atau kontraksi yang memang benar-benar sudah ada pembukaan. Yang utama itu kamu merasakan kontraksi, nyeri, mules di perut, kemudian keluar lendir darah. Tuh, kalau misalnya keluar lendir darah, kamu udah bisa langsung hubungi bidannya dulu, ke bidannya dulu untuk periksa udah ada pembukaan apa belum sih, ataupun untuk tanda-tanda bahayanya, misalnya kamu usianya 36 minggu kehamilannya, tiba-tiba ada kayak cairan air yang keluar dari jalan lahir, itu bahaya. Jadi harus kamu periksakan dan kamu harus tahu itu apa sih yang keluar dari jalan lahir itu biasanya disebut ketuban pecah dini juga bisa. Jadi beberapa tanda bahaya kehamilan itu benar-benar kamu harus tahu supaya nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita langsung cepat tanggap supaya si baby terselamatkan dan ibu juga bisa selamat. Oke, jadi saran dari aku, kamu harus tahu apa-apa aja tanda persalinan, kemudian tanda bahaya kehamilan. Oke, aku rasa segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga lahirannya lancar, dan mohon doanya untuk kelancaran proses lahiran aku. Thank you.